Ini adalah HP dari keluarga Xiaomi yang baterainya paling irit. Layarnya besar 6,9 inci Full HD+, baterainya besar 7000 mAh ini ya, dengan kemampuan charging 33 watt. NFC ada, infrared blaster khas Xiaomi ada, microSD bisa dipasang di sini. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita bahas. Ini adalah Redmi 15. Oke, Redmi 15. Smartphone ini diposisikan Xiaomi sebagai smartphone entry level untuk bersaing di pasar smartphone 2 jutaan. 2 jutaan kecil ya tepatnya ya. Nah, walaupun ini masuk dalam kategori entry level, tapi kelasnya ini masih di atas Redmi 15C yang pernah kita review di kisaran Agustus 2025. Nah, kalau yang ada C-nya itu biasanya langsung masuk dalam kelas 1 jutaan dari awal. Udah nonton kan reviewnya ya? Kalau belum, mungkin kalian kelewat. Tahu dong kenapa? Nah, tahu dong harus ngapain ya? Diklik tuh subscribe-nya. Oke, tentunya Redmi 15 ini adalah penerus dari Redmi 13. Entah kenapa ya, dia lompat dari 13 ke 15 ya. Tahun lalu memang ada Redmi 14C, tapi Redmi 14-nya sendiri nggak nongol tuh tahun lalu ya. Dari China maupun dari globalnya juga nggak ada. Langsung pindah ke Redmi 15. Oke, langsung aja apa yang ditawarkan oleh smartphone ini dan kita akan lihat langsung dari paket penjualannya. Tentu di dalam sini ada unit Redmi 15 dengan screen protector yang langsung terpasang. Kemudian ada chargernya, ada dong chargernya. Ini adalah charger 33 watt. Kemudian di sini ada kabel USB A to C, ada case juga dan ada SIM tray ejector serta paket dokumen. Nah, smartphone ini hadir dengan desain yang flat di bagian layar dan frame-nya. Sementara untuk bagian belakang dibuat sedikit melengkung supaya feel megang smartphone ini terasa nyaman. Untuk pilihan warnanya ada 3 ya, ada Midnight Black, Titan Grey, dan Sandy Purple seperti yang saya pegang dari tadi nih. Untuk yang Sandy Purple ini punya corak seperti pasir pantai yang membuatnya tuh nggak terkesan polos-polos banget. Dari materialnya, smartphone ini menggunakan polikarbonat di bodi belakang dan untuk frame-nya juga. Smartphone ini juga sudah dilengkapi dengan sertifikasi IP64 ya, jadi kalau kena hujan tipis-tipis masih aman. Tapi ingat ya, ini buat perlindungan kalau nggak sengaja kecipratan air atau kena hujan. Jangan dengan sengaja disiram air atau bahkan diajak berenang, jangan ya, apalagi diajak snorkeling, jangan banget, jangan ya. Nah, untuk dimensinya, tinggi 169,48 mm, lebar 80,45 mm, dan ketebalannya ada di 8,4 mm. Bobotnya ada di kisaran 218 gram. Saat digenggam memang bodinya terasa bongsor, dan ini cukup berat memang ya. Oke, sekarang mari kita lihat sisi-sisinya. Di kanan ada tombol power dan tombol volume up and down. Di atas ini ada infrared blaster ya, atau IR blaster. Di kiri ada slot SIM hybrid. Nah, ini jadi masih bisa pasang dual SIM atau single SIM plus micro SD. Di bagian bawah ada mikrofon, ada USB-C dan ada speaker. HP ini pakai single speaker dan tuning audionya langsung dari Dolby Atmos nih ya. Nah, untuk kualitas audio sendiri ini terbilang cukup oke untuk kelas harganya dan suara desain juga cukup lantang di sini. Bahkan volumenya ini masih bisa ditingkatkan lagi hingga 200% karena ada fitur volume boost. Nah, fitur ini akan cocok dipakai untuk video call atau meeting online, tapi bukan buat dengerin musik. Nggak, kurang cocok kalau buat dengerin musik ya. Ini supaya suara orang yang ngobrol sama kita tuh lebih jelas aja kalau di tempat yang ramai. Nah, berbeda dengan Redmi 15C kemarin, di Redmi 15 ini sayangnya belum dilengkapi dengan audio jack 3,5 mm. Tapi tenang, kita masih bisa menghubungkan smartphone ini pakai earphone, pakai port USB tentunya. Dari sisi depan kita lihat ini adalah layar 6,9 inci, besar ya, hampir 7 nih. IPS panelnya. Resolusinya Full HD+, 2340x1080 pixel. Refresh rate-nya up to 144 Hz. Tapi catatan ya, untuk saat ini belum banyak aplikasi yang bisa jalan di 144 Hz ini. Dari temuan kami, ini baru bisa untuk aplikasi basic seperti kalender dan message gitu. Jadi kita lebih sering menemukan refresh rate layar ini jalan di maksimum 120 Hz. Setidaknya refresh rate layarnya udah adaptif di sini. Dia bisa turun sampai 48 Hz kalau tidak ada aktivitas di layar dan bahkan bisa turun ke 30 Hz kalau kita muter video yang 30 fps. Nah, untuk brightness, kalau kita coba di dalam ruangan itu brightnessnya maksimum di kisaran 660 nits. Sementara untuk simulasi outdoor ini nyaris 800 nits ya, tepatnya 781 nits. Lumayan terang nih ya. Nah, untuk mode tampilan warna ini ada 3 ya. Ada standar, saturated, dan defaultnya itu ada di vivid. Nah, kalau dari pujian kami, 3 mode ini punya color gamut yang sebetulnya nyaris identik dengan gamut coverage di kisaran 98,9% sRGB dan gamut volume di kisaran 121% sRGB. Jadi mau di mode apapun hasilnya lumayan gonjreng ya. Jadi agak hati-hati aja ya kalau dipakai buat ngedit konten. Seenggaknya layarnya udah cukup cemerlang lah kalau dipakai
dipakai buat menikmati konten. Di sini dia punya sertifikasi TUV Rhineland Eye Care untuk menjamin mata kita tetap aman kalau natap layar smartphone ini berlama-lama. Layar juga punya fitur Wet Touch Display 2.0. Nah, ini membuat layar Redmi 15 masih responsif walaupun jari kita basah atau mungkin kena tetesan air di layar. Untuk bezel di sisi samping dan atas ini udah cukup tipis dan simetris, sementara bezel bawah itu sedikit agak tebal. Untuk earpiece itu ada di bezel atas layar ya. Lalu di bawahnya ini ada punch hole untuk kamera selfie 8 megapiksel f2.0. Ini support perekaman video sampai 1080p 30 fps. Sekarang kita beralih ke sisi belakangnya. Ini adalah kamera utamanya 50 megapiksel f1.8 autofocus tentunya. Perekaman videonya sampai 1080p 30 fps. Di sini ada LED flash di samping kamera utama. Lalu ada kamera bonus. Untuk fitur-fitur bisa dibaca aja ya di daftar ini ya. Ada lumayan banyak lah fitur-fiturnya ya. Nah, untuk spesifikasi internalnya SoC-nya adalah Snapdragon 685. Sabar. Memang ini bukan SoC paling ngebut untuk kelas 2 jutaan, tapi buat penggunaan harian kayak main sosmed, komunikasi atau main game ringan, SoC ini masih bisa loh dipakai ya. Dan sebetulnya di sini Xiaomi melakukan hal yang unik, nanti kita bahas. Untuk RAM 8GB LPDDR4X, storage-nya nah ini ada dua opsi. Ada 128 dan yang kami pakai ini yang 256GB. Nah, sini menariknya nih. Storage-nya walaupun dia pakai Snapdragon 685, tapi ini sudah pakai UFS. Ya, memang untuk 685 ini ada dua opsi ya. Bisa pakai eMMC atau pakai UFS. Dan Xiaomi memilih UFS di sini. Jadi, ingat ya, nggak semua smartphone yang pakai Snapdragon 685 itu akan punya performa keseluruhan yang sama. Bedanya ada di storage-nya ini. Setidaknya dari pengalaman kami menggunakan smartphone yang satu ini belum terasa sampai dia lemot parah atau terpatah-patah gitu kalau buka aplikasi. Sepertinya itu kebantu dari storage tadi. Nah, untuk baterai 7000 mAh ini gede ya. Xiaomi mengklaim bahwa smartphone ini bisa dipakai hingga 2 hari dalam sekali pengecasan. Dan dia bisa tahan hingga 28 jam untuk video playback. Nah, menurut kami ini nggak tepat sebetulnya. Nanti kita kasih tahu hasilnya berapa ya. Nah, untuk chargingnya dia support charging sampai 33 watt dan bisa reverse charging di 18 watt. Untuk sensor-sensor, accelerometer ada, LED sensor ada, proximity sensor, magnetometer dan infrared blaster. Untuk gyroscope sayangnya ini belum ada hardware-nya ya. Nah, untuk konektivitas tentunya dia bisa 2G, 3G dan 4G. Untuk Wi-Fi-nya sampai Wi-Fi 5, Bluetooth-nya versi 5 juga dan udah support audio codec SBC, AAC, aptX dan aptX adaptif. Untuk USB tentu bisa OTG dan untuk NFC ada di sini. Ya dong, walaupun 2 jutaan tuh ada NFC-nya ya. Nah, untuk security ada side mounted fingerprint dan face unlock. Untuk OS dia pakai HyperOS 2 berbasis Android 15. Xiaomi menjanjikan ada 2 kali Android update dan ada security patch yang dijaga sampai 4 tahun penuh. Oke, kalau untuk urusan iklan kita masih bisa ketemu ya di aplikasi bawaan maupun di panel notifikasi. Kalau kita mau hapus iklan di notifikasi gampang sih sebetulnya, tinggal nonaktifkan saja notifikasinya, aman ya. Nah, kemudian ada beberapa aplikasi pihak ketiga yang udah diinstal di sini. Kalau misalnya nggak dibutuhkan, aman, di uninstall aja, bisa kok. Untuk fitur-fitur yang menarik di sini ada Xiaomi Interconnectivity misalnya. Ini memungkinkan kita untuk menghubungkan smartphone ini ke perangkat Xiaomi lain seperti tablet atau smartwatch juga bisa. Terdapat 2 fitur penting di sini yaitu Sync Call yang bisa terima telepon langsung dari tablet dan ada Copy Clipboard yang membuat kita bisa copy paste teks atau gambar dari 2 perangkat yang berbeda. Selain 2 fitur itu kita bisa menambahkan notifikasi dari smartphone ini di perangkat yang terhubung meskipun layar smartphone-nya sudah terkunci ya, masih tetap bisa. Nah, kemudian fitur AI dari Google seperti Gemini dan Circle to Search tentunya ada juga di sini ya. Itu nggak eksklusif ke yang kelas atas-atas doang. Oke, kita langsung masuk ke benchmarknya. Dari Antutu 10 ini tentunya pakai 3D Light ya. Kita dapat skor di 369 ribuan. Nah, kalau kalian nanya ya, Antutu 11-nya gimana ya? Tenang, kita tes juga. Lagi-lagi pakai 3D Light, kita dapat skor yang besar, 506 ribuan. Itu ya, Antutu tuh begini nih, suka naik gitu ya kalau tiba-tiba angka di belakangnya itu naik ya, jadi 11 tuh naik jadi 506 ribuan ya. Jadi kalian tuh jangan asal ngomong, wah Antutunya berapa? Nggak bisa, Antutu 10-nya berapa, Antutu 11-nya berapa. Dan hasil tersebut bukan berarti performa Snapdragon 685 di HP ini naik drastis ya karena kebiasaannya Antutu aja yang agak aneh itu tadi ya. Oke, lanjut untuk Geekbench 6, single core
quad-core di 473 dan multi-core di 1590. Untuk Trimax Slingshot Extreme OpenGL, graphics score-nya ada di 1340. Sementara untuk Trimax Wildlife Stress Test Unlimited, base score-nya di 660 dan lowest score di 657. Kestabilannya ada di 99,6%. Aman. Ini namanya juga 685 ya, biasanya udah aman di sini. Untuk GFX Bench T-Rex 1080p off-screen-nya dapat 45 FPS. Oke, sekarang kita masuk ke gaming. Nah, di sini nggak ada menu game booster ya, bawaannya itu yang nggak ada. Jadi kita uji apa adanya aja. Langsung masuk ke Subway Surfer. Game ini hanya jalan di 60 Hz. Sayangnya nggak ada opsi untuk naikin refresh rate untuk game yang satu ini. Tapi ya dijalankan di 60 Hz, dia tetap jalan mulus lancar di 60 FPS. Lanjut, untuk PUBG Mobile. Frame rate maksimumnya cuma sampai ultra atau maksimum di 40 FPS. Saat disetting di grafik smooth dan ultra, frame rate akan lebih sering dekat di 40 FPS. Jadi ya main oke lah ya. Memang bukan di level kompetitif tapi mau. Lanjut untuk Mobile Legends. Opsi frame rate yang kebuka itu sampai super alias 90 FPS. Sayangnya refresh rate layarnya otomatis turun ke 60 Hz saat game ini dijalankan. Kita coba atur refresh rate manual ke paling tinggi, tetap aja dia mentok di 60 Hz. Jadi otomatis gamenya ketahan di 60 FPS. Tapi kalau kita pakai Mobile Legends versi yang didapatkan dari Get Apps ya, kita bisa buka mode refresh rate lebih tinggi di setting layar. Dengan begitu kita bisa benar-benar merasakan frame rate super atau 90 FPS di sini. Kok bisa gitu ya? Oke, kita coba mainkan versi Get Apps dengan setting grafis tertinggi seperti ini. Frame rate yang didapatkan ada di kisaran 80 sampai 90 FPS kalau kita lagi jalan-jalan aja. Kalau war-nya lagi intens, frame rate bisa turun di bawah 60 FPS. Tapi nggak terasa lag yang mengganggu gimana gitu ya. Nah, kalau mau lebih lancar lagi ya gampang sih. Turunin aja setting grafiknya ke medium, aman tuh ya. Lanjut untuk Genshin Impact. Dengan setting lowest 60 FPS dan skenario seperti biasa, frame rate yang dapatkan itu ada di kisaran 30 sampai 40 FPS. Sesekali dia akan turun di bawah 30 FPS, tapi ya wajar lah itu ya. Setelah setengah jam kita cek suhu permukaannya. Di bodi belakang, titik terpanas ada di dekat modul kamera yang hanya 38 derajat Celcius saja. Sementara di depan suhunya itu lebih adem lagi, cuma sekitar 36 derajat Celcius saja. Nah, kalau dikipasin gimana? Frame rate akan jadi lebih sering mendekati 40 FPS, bahkan beberapa kali bisa di atas 40 FPS. Meskipun tetap aja dia bisa sekali-sekali turun di bawah 30 FPS. Oke, untuk ranking-rankingan ini C. Iya, baik pakai kipas maupun tanpa kipas. Ini di atas harapan kami atau ya anggapan kami lah untuk Snapdragon 685. Biasanya HP lain yang pakai 685 itu udah kurang nyaman dimainkannya. Mungkin ini terbantu dengan optimalisasi plus UFS-nya juga ya, bisa jadi. Oke, sekarang kita masuk ke pengujian kameranya. Oke, di tangan saya kali ini sudah ada Redmi 15. Jadi langsung aja kita lihat kemampuan kameranya. Kali ini saya dibantu sama Robin. Jadi kita akan bahas bareng sekaligus ya, ngajarin dia pelan-pelan lah ya pengujian kamera dijaga tuh seperti apa. Dulu kan udah ada Ihsan sama Noval. Nah, udah ada yang baru nih, gengs. Jadi ya kalian akan sering lihat muka dia di pengujian kamera ke depannya. Oke, kita lanjut. Oh ya, suara yang lagi kalian dengar sekarang ini juga suara langsung dari mikrofon smartphone-nya ya. Kita nggak ada yang pakai mikrofon eksternal di sini. Sayangnya dia cuma single mikrofon, jadi cuma di sisi kanan frame ini aja. Kalau misalnya nggak sengaja ketutup bisa hilang suaranya, jadi hati-hati ya. Nih contohnya nih, kalau misalnya tangan kita nggak sengaja nutupin mikrofonnya. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Bisa dengar nggak? Tes 1 2 3. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi agak hati-hati kalau lagi vlogging atau bikin video pakai smartphone ini. Oke, kita mulai pengujiannya dari kamera selfie-nya dulu. Perekaman videonya bisa sampai 1080p 30 fps, tidak ada opsi di atas ini sayangnya. Saat kita coba rekam di 1080p 30 fps, hasil videonya cukup oke dengan detail dan ketajaman yang memadai. Dynamic range standar aja, area terang masih terlihat overexpose, tapi untuk wajah masih bisa ditangkap dengan cukup baik. Tidak ada fitur stabilisasi atau EIS di sini, ini wajar ya, mengingat tidak adanya sensor gyroscope di Redmi 15 ini. Jadi kalau mau hasil videonya lebih stabil, bisa pakai tools tambahan macam tripod. Atau bisa juga pakai Google Photos ya. Ini contohnya setelah distabilkan manual pakai Google Photos. Kita lanjut ke kamera utamanya. Opsi frame rate tertinggi hanya di 30 fps juga ya. Mentok di 1080p 30 aja lah. Detail dan ketajamannya masih tergolong cukup baik di sini. Dynamic range standar aja, area terang masih bisa ditangkap dengan cukup baik, dengan area gelap yang menurut kami agak kurang terang sih di sini. Kalau dirasa kurang terang, tinggal atur aja exposure secara manual. Sama seperti kamera depan, tidak ada fitur stabilisasi sama sekali untuk kamera belakang HP ini. Karena tidak ada fitur stabilisasi apapun, jadi guncangannya cukup terasa ya. Jadi disarankan untuk memakai tools tambahan agar hasil perekaman video lebih stabil.
atau lagi-lagi bisa pakai Google Foto saja. Kita lanjut ke kondisi low light. Kualitas gambarnya sendiri terlihat turun dan noise mulai bermunculan nih. Meski begitu, wajah masih bisa terlihat cukup jelas. Saat dicek, frame rate video turun ke 25 fps. Ternyata fitur auto FPS-nya otomatis aktif nih secara default. Ini ditujukan agar video terlihat lebih terang. Jika dibutuhkan, fitur tersebut bisa dinonaktifkan kalau ingin frame rate stabil di 30 fps. Saat kita matikan fitur ini, gambar terlihat sedikit lebih gelap, namun frame rate lebih stabil di 30 fps. Tapi kalau menurut kami sih ya, perbedaan keduanya itu nggak terlalu jauh lah, kecuali kalau diperhatikan dengan sangat detail. Kalau buat jitter tidak terlalu terasa karena memang nggak ada IIS-nya kan di sini. Lanjut ke kamera utama, untuk hasil videonya gambarnya udah terlihat soft ya, dan noise juga mulai terlihat. Namun setidaknya wajah dapat ditangkap dengan cukup jelas. Sama seperti kamera selfie, auto FPS di sini juga aktif secara default. Fitur ini bisa dimatikan kalau tidak dibutuhkan. Lanjut ke urusan fotografi, detail yang dihasilkan tergolong oke di sini, masih bisa diandalkan saat kondisi terang. Fitur HDR otomatis aktif ketika mengambil foto. Kalau di mode portrait, sayangnya fitur ini belum jalan, jadi untuk mode auto aja. Di mode portrait, efek bokeh masih belum yang super rapi, dan ini semoga bisa diperbaiki lagi lewat software update ya. Untuk foto di kondisi low light, fitur auto night mode otomatis aktif. Ini bikin shutter speed sedikit melambat agar cahaya yang masuk bisa lebih banyak. Hati-hati saat fitur ini aktif, karena sedikit goyangan aja bisa bikin fotonya jadi blur. Fitur ini bisa dinonaktifkan kalau tidak dibutuhkan. Lagi pula menurut kami perbedaannya tidak terlalu kentara antara night mode aktif dan tidak aktif. Ya, setidaknya secara keseluruhan baik kamera utama maupun selfie-nya masih bisa hasilkan foto yang mencukupi saat low light. Untuk contoh foto lainnya bisa kalian lihat berikut ini. Nah, sekarang kita bahas fitur-fitur ekstranya. Saat kita telusuri, sayangnya fitur ekstranya tidak terlalu banyak di sini. Fitur ekstranya termasuk yang sederhana aja. Untuk fitur Pro Mode di sini belum tersedia ya. Di app kamera bawahnya itu belum ada baik foto maupun video. Tapi ini bisa diatasi dengan install app kamera third party. Ada satu fitur ekstra di mode foto yaitu Dynamic Shot. Jadi saat diaktifkan, kita bisa melihat rekaman video beberapa detik sebelum kita mengambil foto. Mirip live foto di buah-buahan lah. Oke, itu dia tadi pembahasan kameranya Redmi 15. Untuk hal yang masih kurang atau perlu diperbaiki menurut kami ada beberapa sih. Seperti, tidak adanya fitur stabilisasi baik di kamera depan maupun belakang. Lalu tidak ada fitur Pro Mode di kamera bawaannya, kita masih butuh install app third party dulu. Lalu karena kamera smartphone ini punya single mikrofon, jadi pastikan mikrofon tersebut tidak tertutup saat merekam video. Meski begitu, secara umum, kualitas kamera dari Redmi 15 ini sudah mencukupi untuk foto dan video yang basic lah. Saat kondisi cukup cahaya, hasil foto dan video masih bisa diandalkan, di kondisi low light juga masih bisa diterima lah. Ini wajar karena smartphone ini tidak menjadikan kamera sebagai nilai jual utamanya. Jadi ekspektasi kalian terhadap kamera smartphone ini perlu disesuaikan juga. Oke, kita lanjut ke pengujian baterainya. Kita akan bahas kenapa saya bilang tadi 28 jam itu nggak bener nih Xiaomi nih. Ngaku-ngaku 28 jam. Kita langsung coba dengan standar kami ya. YouTube offline video playback 1080p. Di sini baterainya ternyata sudah habis setelah 35 jam 17 menit. Ini sih beneran awet, bahkan lebih awet dari janjinya. Xiaomi gimana sih? Kok bisa miss 7 jam gitu loh? Ngakunya 28 jam, dapatnya 35 jam. Lanjut, untuk YouTube streaming 1080p 30 fps non HDR selama setengah jam, baterai hanya turun 2%. Biasanya 3-4%. Ini irit banget. Untuk TikTok scrolling 30 menit, baterainya turun cuma 3%. Biasanya juga 4-5% turunnya, yang normal itu ya. Ini 3% turunnya. Lalu untuk Genshin Impact lowest 60 fps yang tadi kita tes tanpa kipas selama setengah jam, baterainya hanya turun 7% aja. Jadi untuk urusan baterai ini irit banget. Ya, lanjut untuk ngecharge-nya gimana? Kita pakai charger bawaan dan untuk mencapai 50% kita butuh waktu 53 menit. Dari kosong sampai penuh kita butuh waktu 1 jam 43 menit. Mau protes? Tar dulu, masih inget nggak? Ini baterainya 7000 mAh, chargernya 33 watt. Menurut kami ini sudah termasuk golongan oke ya. Lagian kemungkinan besar kalian ngecharge-nya pas tidur. Baterainya awet banget soalnya.
Lanjut untuk Netflix, dia udah wideband L1, bisa streaming sampai resolusi Full HD tanpa dukungan HDR tentunya. Untuk YouTube dia streaming bisa nyampe 1080p 60 fps tanpa HDR. Jangan protes, kenapa nggak bisa 4K bang? Lah layarnya juga 1080p kok ya, nggak ada masalah kok di sini ya. Lanjut untuk haptic feedback, di sini ada. Getarannya terasa kuat tapi belum yang super rapih gitu ya. Walaupun demikian getarannya udah cukup akurat sih di sini. Untuk WiFi sharing bagaimana? Tersedia. Tinggal nyalain hotspot saat dia lagi nyambung ke WiFi. WiFi sharing akan otomatis aktif dan teman-teman kalian bisa menikmati WiFi yang kalian dapatkan. Oke, sekarang kita lihat harganya. Untuk yang 8128 harga resminya adalah 2.099.000, sementara yang 8256 harganya adalah 2.299.000. Dan harga ini sudah termasuk garansi resmi selama bukan 12 bulan, tapi 15 bulan. Ini emang spesial Xiaomi ini. Garansinya selalu lebih 3 bulan ya. Oke, sekarang kita masuk dalam hal yang perlu diperhatikan. Pertama, bodinya ini cukup besar dan lumayan berat ya, di atas 200 gram soalnya. Tapi lagi-lagi wajar karena layarnya kan gede, hampir 7 inci. Baterainya juga gede, 7000 mAh ya. Lalu SoC yang digunakan memang udah cukup berumur, tapi seenggaknya performa yang ditawarkan udah memadai lah untuk digunakan sehari-hari. Dan dipadukan dengan UFS-nya tadi ternyata lumayan oke hasilnya. Kemudian dia udah nggak punya audio jack di sini. Lalu speaker ini masih mono, tapi untungnya kualitas suaranya masih terbilang memadai di sini. Dan sensor gyroscope-nya tidak ada di sini. Kemudian ini menghasilkan perekaman video yang belum stabil tentunya. Lalu seperti biasa untuk seri-seri Redmi tentunya masih dijumpai iklan di aplikasi bawaan dan dalam notifikasi. Lalu kemudian untuk mikrofonnya ini baru single mikrofon. Jadi pastikan aja kalau ngerekam itu mic-nya diperhatikan ya, jangan sampai ketutupan tangan. Dari sisi menariknya, ya baterainya besar 7000 mAh dan luar biasa awet, 35 jam lebih untuk video playback ya. Bodinya juga sebetulnya ini cukup tipis untuk sebuah smartphone yang baterainya 7000 mAh. Kemudian layarnya, ini layar besar 6,9 inci Full HD+. Refresh rate-nya up to 144Hz. Navigasi jadi lebih mulus juga di sini. Storage udah pakai UFS. Terbukti ya efek sampingnya apa ya. Jadi kenceng ya. Lalu performanya terbilang stabil dan adem meskipun dipakai main game berat, gak ada masalah. Padahal ini bukan HP gaming ya. Lalu dia punya jaminan update 2 kali generasi Android dan 4 tahun security patch. Paket penjualan juga cukup lengkap ya. Charger, case, screen protector itu udah ada semua di sini. Kemudian kita masih bisa pakai slot micro SD di sini dan support NFC. Infrared blaster ada, IP ratingnya ada di IP64 ya. Nah, pertanyaannya, smartphone ini cocoknya buat siapa? Ya, yang jelas sih menurut kami smartphone ini cocok buat yang nyari smartphone dengan layar ekstra besar dan kemampuan baterai yang sangat awet. Kameranya mungkin bukan level untuk konten yang serius, tapi overall smartphone ini masih mencukupi untuk kebanyakan orang ya. Misalnya kalian mau beli untuk orang tua yang kurang gitu paham teknologi, sekedar butuh baterai awet dan layarnya harus besar ya, karena minusnya udah lumayan gitu ya, kayak saya juga gitu ya. Biar gampang buat nonton gitu ya, baca teks juga mudah dibacanya gitu ya. Cocok banget sih yang satu ini, cocok banget. Atau sebaliknya, kalau kalian adalah orang tua yang mau beliin smartphone untuk anak ya, yang mungkin SD atau SMP gitu ya, ini masih cocok sih, ya SMA juga masih bisa sih sebetulnya ya. Karena untuk kebutuhan sekolah, meeting online, komunikasi, ini masih oke banget ya. Atau kalau mau cari ini buat smartphone kedua, nggak mau yang mahal-mahal amat, tapi yang penting baterainya awet. Nah, dapat ekstra layarnya besar. Jadi kalau mau nonton, pakai ini aja, biar nggak ngabis-ngabisin baterai dari HP utama. Bisa, ini cocok banget nih ya. Jadi untuk budget 2 jutaan kecil, Redmi 15 ini adalah sebuah pilihan yang menarik ya, dengan kelebihan tentunya ada di baterainya dan layarnya. Masih sulit menemukan pesaingnya yang bisa seawet ini baterainya. Good job Redmi. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.